Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. By the way, kalian jangan lupa pencet tombol like, comment, dan share ya. Terus jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya video terbaruku itu langsung masuk pemberitahuannya ke handphone kalian. Nah, teman-teman, di sini aku mau ceritain tentang tanaman pakis atau tanaman paku. Ya, jadi ini tuh salah satu tanaman yang bisa banget jadi tanaman hias di rumah kita. Tanaman pakis ini bisa kita letakkan di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, teman-teman. Dan untuk perkembangbiakannya, tanaman ini menggunakan spora, jadi mudah kita temukan. Nah, terus lagi biasanya nih di hutan, teman-teman, tanaman kayak gini, di tebing, terus di bebatuan yang terkena air. Tapi karena bentuknya yang cantik, kita sering tertarik dan tergoda sama bentuknya, dan jadilah akhirnya kita taruh di tanam di rumah ya, di pot di dalam rumah dan juga di luar rumah kita taruhnya. Dan kali ini aku mau kasih tips ke kalian, yaitu gimana cara merawat tumbuhan pakis ini supaya bisa rimbun kayak gini ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang pertama itu kalian harus memperhatikan penempatan tanaman pakis ini, teman-teman. Apalagi kalau kalian taruhnya tuh di dalam ruangan. Nah, sebaiknya kalian taruh pakis di dekat jendela supaya kebutuhan sinar mataharinya tercukupi. Karena kalau nggak tercukupi, jadi pakis itu lebih cepat mati dan juga kering kayak gitu loh. Dan selain daripada airnya, mataharinya harus cukup. Karena kalau enggak, pertumbuhannya itu pasti terhambat dan enggak subur kayak gini, teman-teman. Karena pakis juga butuh sinar matahari. Lalu poin kedua itu adalah kelembapan tanaman pakis, baik media tanamnya ataupun lingkungannya, teman-teman ya. Jadi tanaman pakis itu nggak suka sama kering. Nah, jadi kalau seandainya kering banget, itu biasanya tanamannya itu cepat layu dan juga kering, semakin lama tuh mati gitu. Nah, jadi selain daripada sinar matahari, media tanam dan juga lingkungannya juga harus lembab, teman-teman. Nah, walaupun dia butuh sinar mataharinya yang cukup, tetap ya harus kalian perhatikan siramnya, pupuknya gitu. Karena nggak boleh nih si pakis ngerasa kekeringan. Lalu tanaman pakis membutuhkan kelembapan yang tinggi, yang dimana kalau seandainya kalian siram itu tuh harus memang benar-benar tanahnya tuh basah. Nah, setelah itu nanti kalau rembesan ya kan nggak apa-apa, besoknya paginya disiram, sorenya disiram lagi. Tapi tetap ya teman-teman, airnya itu harus mudah keluar, harus rembes. Pot bunganya harus banyak lubangnya, jadi biar nggak tergenang. Dia memang suka basah tapi nggak suka juga air yang tergenang. Lalu yang ketiga itu karena tanaman pakis ini tuh menyukai kelembapan, pastinya kondisi media tanam harus kalian pastikan basah selalu ya, jadi nggak kering banget gitu. Nah, siramlah 2 kali dalam sehari, pagi dan sore hari. Tapi kalau kondisinya lagi hujan, ya udah kalian nggak perlu siram lagi. Tapi kalau kondisinya tuh panas, nah kalian harus perhatiin dan siram 2 kali sehari. Pastikan air di dalam pot juga tidak tergenang dan tidak meresap banyak air ya. Nah, untuk media tanam kalian bisa tuh teman-teman gunain media tanam yang poros kayak sekam bakar. Jadi dia tuh nggak menyimpan air kayak kokopit ya. Nah, pastiin itu airnya tuh merembes sampai keluar. Poin keempat itu adalah selain disiram secara teratur, pakis ini juga harus kalian pupuk secara teratur biar tumbuh sehat dan subur. Dan cukup kalian pupuk 1 kali dalam sebulan supaya lebih maksimal ya, teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk kompos atau pupuk alami lain lah pokoknya. Dan untuk tanaman pakis yang baru kalian tanam itu jangan langsung dikasih pupuk ya teman-teman ya. Pupuk setelah 6 bulan di dalam pot baru kalian bisa kasih pupuk biar dia tidak mati, karena biasanya tuh kan kayak pupuk kimia tuh lebih panas gitu ya. Nah, terus kalian gunakan insektisida atau fungisida kalau tanaman pakis kalian terkena penyakit ataupun serangan hama. Dan selanjutnya itu kalian harus rajin pangkas, teman-teman. Jadi nggak hanya si pakis sih, menurut aku semua tanaman kalian harus rajin pangkas supaya tumbuh cabang-cabang baru ya. Nah, jadi kalau seandainya kita pangkas secara teratur, tanaman pakisnya tuh yang rontok-rontok, yang layu-layu, menguning itu tuh bisa segera kayak dibersihin gitu loh karena kita pangkas. Habis itu berpengaruh kepada tanaman daun-daunnya yang lain. Karena kan yang hijau-hijau
jadi makin hijau warnanya, makin bagus, terus nutrisinya otomatis lebih fokus gitu ke tanaman yang masih bisa diselamatkan. Nah, oleh karena itu supaya tanaman pakis terlihat segar dan tidak menularkan layu pada bagian daun yang lain, oleh karena itu kita lakukan pemangkasan. Jadi kalian harus rajin memangkas tanaman ini ya teman-teman, supaya semakin subur dan semakin lebat. Nah, inilah teman-teman beberapa tips dari aku gimana cara merawat tanaman pakis yang diletakkan di luar baik pun di dalam ruangan, supaya mereka tetap subur dan rimbun, sehat serta segar ya. Jadi kalian jangan lupa praktekin di rumah. Dan aku ingetin lagi untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol like, comment, dan share serta subscribe channel YouTubeku ini, sama nyalain loncengnya supaya aku makin semangat untuk upload video-video tentang tanaman lainnya. Terus supaya aku juga semakin berkembang pastinya, terus belajar dan belajar. Makasih juga untuk kalian yang udah lama nonton videoku, yang bertahan dan setia sampai sekarang. Makasih banget, tanpa kalian apalah aku dan siapalah aku. Makasih ya teman-teman yang udah nonton videoku sampai akhir tanpa skip juga. Makasih banget. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di videoku selanjutnya ya.